Alhamdulillah, insyaallah malam yang mulia ini, malam Jumu'ah, sebagaimana biasa insyaallah kita membuka kitab Subulus Salam. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil mu'alif kitab Subulus Salam As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani thumma As-San'ani wa bi syarhin Bulughul Maram min jami'in adillatil ahkam lil Hafiz Syihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Qahiri wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah ya Tuhan, karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang istiqamah membantu bersama kami di dalam dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kalau bisa jamnya diberdirikan. Di sini aja. Biar kita bisa ngukur waktu. Oh, ada. Udah. Saya enggak lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana salat sunnah maghrib. Jadi itu hadis sahih walaupun dia tidak sunnah muakkad ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu qabla al-maghrib." Thumma qala fi thalithah, "Liman syaa'a." Liman syaa'a karahiyah, ay li karahiyah ayyattakhidha an-nas sunnah. Jadi kata Rasulullah, salatlah sunnah sebelum maghrib 3 kali sampai Rasulullah mengulangnya, ya, bagi yang mampu. Namun ini tidak dikuatkan karena waktunya ya, dalam kondisi memang sangat mepet. Jadi sehingga waktu maghrib itu memang tidak dikuatkan. Ini hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan itu. Kemudian hadis berikutnya, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain, fadzabata syar'iyyatuhuma bil qawl wal fa'al.
Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib itu 2 rakaat saja. Ternyata ini memang telah dikukuhkan di dalam syariat. Kedua rakaat ini katanya disyariatkan baik secara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun secara perbuatan. Jadi hadis Rasulullah itu apa yang dikatakan hadis Rasulullah? Qaulan wa fi'lan wa tiqraran. Ucapan Rasulullah, perbuatan dan diamnya. Jadi diamnya Rasul saja itu sunnah. Gitu ya. Diamnya Rasulullah saja itu sunnah. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Wali Muslim an Ibnu Abbas qala kunna nusalli rakaatain ba'da ghurubi syams. Kami melakukan salat 2 rakaat setelah ghurubi syams, tenggelamnya matahari, yang dimaksud salat sunat sebelum maghrib. Ini penting diingat, ini rata-rata hadis sahih. Yang pertama tadi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Karena ada orang yang dari kecil sudah diajarkan bermadhab Imam Syafi'i, udah jadi tokoh, malah dia mengatakan sholat sunat maghrib katanya tak ada anjuran. Ini yang saya sayangkan. Saya pikir dulu hanya orang-orang yang tak pernah belajar agama. Bayangkan itu, tokoh, kiai, terkejut saya. Ini ya, jadi saya dulu menganggap hanya orang-orang yang nggak belajar agama, yang tidak memahami. Ternyata karena mungkin semasa dia sibuk kerja, lupa buka kitab. Kalau ceramah sering, tapi nggak pernah buka kitab kali. Pejabat lagi Pak, pejabat lagi, orang diplomat lagi, diplomat luar negeri, ustadz. Jadi mungkin kayaknya baca kitabnya udah malas. Makanya penting kita ta'lim itu buka kitab supaya jangan sampai lupa, jangan sampai lari. Banyak teman-teman juga yang sudah jadi dosen aja pun kadang-kadang buka kitab malas Pak. Karena mungkin mahasiswa-mahasiswinya kan kebanyakan panduannya buku literaturnya bahasa Latin. Jadi sudah malas membukanya. Ya udah yang diingat-ingat saja gitu. Nanti buka kitab kuning gini kalau tugas saja. Tugas mata kuliah itu pun yang ditentukan, bukan mendalami, bukan mengkaji hakikat buku yang mau mereka observasi, bukan. Tapi tema-tema tertentu saja. Itu makanya di Indonesia kelemahan kita di situ. Dan memang banyak pengakuan teman-teman kita dosen begitu. Membaca kitab kuning ini memang bukan lagi, udah ditinggalkan. Kadang-kadang ada juga ulama kita yang sudah duduk di komisi fatwa saja pun nggak mau baca kitab. Kecuali kalau ada problem baru saja. Itu pun kalau ditugaskan dia. Kalau enggak ya udah mustami saja, mendengar saja. Jadi kalau tingkat membaca kita lemah. Jadi di sini pentingnya kita menanamkan generasi kita itu untuk mencintai turas. Turas ini kan warisan daripada, khusus turas Islam ya, bukan kalimat turas secara mutlak turas gitu, tidak. Turas itu artinya klasik. Semua perkara yang klasik itu bukan hanya masalah kitab, tapi juga arkeologi, peninggalan peradaban. Tapi kita nggak bicara itu. Turas Islami yang masuk adalah kita Islam khusus. Karena memang ratusan tahun, 1000 tahun yang lalu itu kan kitab-kitab ulama kita yang menjadi rujukan mazhab besar Ahlus Sunnah itu jangan sampai itu ditinggalkan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi memang itu merupakan akar pondasi kita. Sehingga kita ketika menghadapi tantangan problem dalam sehari-hari, kalau sudah kuat turasnya, biasanya cakrawalanya akan luas.
menghadapi permasalahan itu tidak terkejut. Menghadapi permasalahan itu dia akan sampai akarnya. Dia tahu akar yang sesungguhnya bagaimana, bisa menilai dengan hal-hal yang positif, tidak meraba. Sehingga wahyu Allah, Quran dan Sunnah itu tidak diinterpretasikan secara liar, tidak diinterpretasikan menurut hawa nafsunya. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Tambah lagi tidak ada qudwah, tidak ada anutan, tidak ada ulama yang menjadi rujukannya. Ya sudah, dengar ceramah sana ceramah sini, tidak ada rujukan yang jelas. Akhirnya memahami agama sebatas waktu dan kesempatan dia mendengar, habis itu dia terjemahkan, habis itu dia amalkan begitu saja. Sehingga apabila terjadi problem-problem yang kita hadapi di masyarakat, kita bingung, ya kan? Kayak kemarin saja umpamanya, contoh sederhana saja, ada azan menyerukan jihad umpamanya kan, itu. Jadi kan banyak yang mengupas para kiai intelektual. Sebenarnya nggak perlu dikupas lagi itu kan, nggak perlu lagi kita memakai dalil. Hal-hal seperti itu kan orang-orang yang jahil, yang lemah dalam pengetahuan agama. Jadi kalau seperti itu sebenarnya sudah langsung eksekusi saja. Orang-orang seperti itu ya langsung ditindak saja, langsung begitu, nggak perlu lagi dipakai dalil. Karena memang orang-orang seperti itu hanya yang baru kenal agama, lalu menerjemahkan agama itu menurut hawa nafsunya, yang akhirnya meresahkan umat. Jadi kalau kemarin itu di majelis ilmu kita ada pertanyaan seperti itu, saya menjawabnya nggak begitu terlalu serius. Orang-orang yang menginterpretasikan ayat-ayat Quran yang menyimpang seperti itu, apabila dia mengganggu ketenangan masyarakat, ya sudah, pemerintah seharusnya bikin shock terapi, cabut KTP-nya gitu. Jadi suruh ngurang dari nol ya ngurus KTP. Kalau dia mau tobat, kalau nggak tobat jangan dikeluarkan KTP-nya. Itu aja. Jadi hal-hal seperti itu, kita negara yang majemuk ini sangat rentan. Banyak kali berseliweran fatwa-fatwa yang itu semua mengatasnamakan agama. Padahal mereka adalah orang-orang yang juhala. Jadi kalau orang-orang yang sumbernya tidak punya ilmu pengetahuan, sebenarnya kita nggak usah memecahkannya dengan agama kan. Contoh umpamanya kasus teroris yang di Sulawesi akhir-akhir ini, itu kan nggak perlu difatwakan lagi. Tak perlu lagi kita mengkaji agama, itu sudah langsung saja. Itu kan nggak perlu kita bahas apa hukumnya. Jadi itu sudah selesai. Jadi tinggal pemerintah saja mengeksekusi. Nah, itu contohnya. Ini pentingnya kita ihya'ut turas, menghidupkan turas, sehingga kemapanan cara berpikir kita tidak debat kusir, tidak kita terus berseliweran pemahaman-pemahaman baru yang membuat kegaduhan. Kita teruskan ya. Jadi perkara salat ini merupakan benteng. Salat sunnah yang kita kaji ini adalah benteng untuk diri kita. Bagaimana kita bisa memfilter gejolak pikiran kita, nafsu kita, apa saja dari dalam diri kita. Bahkan menjadi benteng ketika ada orang-orang yang mau menzalimin kita. Jadi itu ya. Salat sunnah ini pentingnya di situ dia. Jadi bukan Allah yang memerlukan salat kita, tapi kita memang sangat perlu salat itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan zikir-zikir yang di luar salat, kalau mau menjaga diri kita supaya bisnis kita lancar, supaya usaha kita selalu diberikan Allah keberkahan, salat sunnah ini jangan sampai ditinggalkan kalau mau. Tapi kalau kita menganggap enteng, maka
semua apa yang kita usahakan akan bertabrakan dengan kegalauan. Apalagi di masa-masa kita tua, menjelang kematian. Depresi, stres, kegalauan, tidak ada pegangan. Ini kalau orang yang mengamalkan sholat sunnah seperti ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, itu dia ya. Kita teruskan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Wa li Muslim an Ibnu Abbas qala kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syams. Ini hadis yang berikutnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber daripada Ibnu Abbas, kami melakukan 2 rakaat salat setelah terbenamnya matahari, yang dimaksud sebelum maghrib ya. Artinya sebelum salat maghrib, tapi sudah masuk waktu maghrib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami melakukan itu, katanya yarana, beliau melihat kami, falam ya'murna, tapi Rasulullah tak perintahkan kami, walam yanhana, tapi tak melarang. Ah, ini tekstual seperti ini, seolah-olah sholat sebelum maghrib tak disuruh. Nah, ini yang berbahaya ini. Makanya jangan membaca satu hadis. Kita sudah baca dari atas ya, berbagai macam hadis. Bahkan Rasulullah perintahkan. Hadis yang 2 kali Imam Bukhari tadi itu fi'il amar, sallu. Jadi kalau hadis yang terakhir kita baca ini, itu mafhum daripada hadis itu adalah, hadis yang terakhir ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah itu tidak memaksakan umatnya khusus untuk sholat sunat sebelum maghrib, karena memang kondisinya sangat terbatas ya. Apalagi suasana, kalau kita di kampung itu kan sebelum maghrib itu pasti orang baru pulang kerja, baru pulang dari ladang. Kalau di sini sekarang mungkin di kota baru pulang kantor, dan waktunya pun tidak panjang. Waktu maghrib itu kalau menurut Imam Syafi'i, kaul jadidnya, dia bukan hitungan waktu Pak, bukan hitungan terbenamnya matahari sampai hilangnya bayang-bayang merah atau waktu isya, enggak. Tapi setelah waktu maghrib itu dihitung dari 2 rakaat sholat sebelum maghrib, 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Habis itu selesai. Artinya maghrib itu nggak boleh dianggap remeh, jangan tunda-tunda. Terkecuali kalau doruri ya, kita dalam busway, crowded, macet dan sebagainya, nah itu lain, sebab doruri. Tapi kaul jadid, meskipun ini pendapat Imam Syafi'i dari pendapat yang terbarunya. Jadi kalau kaul qadim itu kan di Baghdad, kaul jadid itu ketika Imam Syafi'i di Mesir. Nggak semua kaul jadid itu pendapat yang terbaik, pendapat yang harus diamalkan, enggak. Di antaranya ini dia, waktu maghrib. Jadi waktu maghrib pendapat Imam Syafi'i kaul jadid itu yang ditolak. Nah, ini tambah ilmu ini supaya tahu. Jadi kaul qadim, kalau qadim itu kan kaul pendapat Imam Syafi'i yang lama, yang tidak diamalkan lagi. Tapi masalah waktu maghrib, kaul qadim yang dipakai, kaul jadidnya tidak. Nah, itu waktu maghrib diantaranya. Itu ya. Kemudian fatakunu thabitat bitaqrir aidan. Ternyata kelebihan daripada sholat sunat maghrib ini bukan hanya kaul dan fi'il Rasulullah, bukan kaulan wa fi'lan Rasulullah, bukan hanya ucapan, perbuatan, tapi ternyata takrir. Nah, jadi hadis yang baru kita baca, fatakunu thabitun bitakriri aidan, komplit sudah sunnah Rasul itu. Bukan hanya yang meriwayatkannya sahih, tapi juga makna kandungan perintah salat sebelum maghrib itu sampai 3 syarat dipenuhi. Bayangkan, padahal sunnah Rasulullah kadang-kadang itu menjadi hujah. Kaulan saja boleh, cukup kaulan saja bisa, ucapan saja, walaupun Rasulullah nggak melakukannya.
Fi'lan, contoh umpamanya azan, kan Rasulullah nggak azan. Fi'lan, perbuatan saja Rasulullah, walaupun tidak ucapkan, itu sunnah. Diamnya Rasulullah, jadi sunnah. Walaupun dia tidak bercakap, dia tak perintahkan, dia tidak lakukan. Apa itu? Contoh umpamanya dob. Dob itu dob kalau kita biawak ya. Jadi ada sahabat yang makan, ya Rasulullah boleh nggak dimakan? Ya Rasulullah diamnya. Itu takrir namanya. Rasulullah tak makan itu. Tapi sahabat makan diam aja Rasulullah, berarti boleh. Nah, berarti kekuatan sholat sunat maghrib meskipun dia tidak muakkad didukung oleh ucapan Rasul, perbuatannya dan diamnya. Subhanallah, ya. Jadi sangat kuat sekali. Walaupun anjurannya tidak kuat karena memang tidak, supaya jangan memberatkan. Itu dia. Fathabatat hatani ar-rak'atani biaqsami sunnah thalatha. Subhanallah, ini baru kita sebutkan tadi ya. Jadi 3 kekuatan 2 rakaat sebelum maghrib itu menjadi sunnah yang 3 tadi ya. Qaulan fi'lan wa tiqrar. Walala ansan lam yablugh hadis Abdullah alladhi fi al-amr bihima. Wa bihadhi takuna nawafil 20 rak'atan tudhafu ila al-fara'id wa hiya 17 rak'atan. Jadi kalau dikumpulkan ya sholat-sholat sunnah itu, baik yang dia muakkad maupun tidak muakkad, ada 20 rakaat, ditambah lagi dengan sholat fardu 17 rakaat. Fayutimu liman hafizu ala hadhi nawafil fil yawm wal lailah. Jadi barang siapa yang dia mau menjaga sholat wajib maupun sholat sunnah ini dalam satu hari satu malam, 37 rakaat. Wa 3 rakaat al-witr, ditambah dan 3 rakaat salat sunnah witir. Dikumpulkan semuanya, takunu 40 rakaatan. 40 rakaat fil yaum wal lailah. Jadi dalam 24 jam dalam satu hari satu malam itu ada 40 rakaat yang kita lakukan salat. Termasuk witir di dalamnya ya. Waqala Ibnu Qayyim tabatana kana sallallahu alaihi wasallam yuhafizu fil yawm wal laila ala 40 rak'atan 17 al-fara'id wa 12 allati ruwat ummu Habibah wa 11 salatul lail fa kana 40 rak'atan intaha. Jadi ada ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita untuk menjaga dalam satu hari satu malam itu 40 rakaat. Jadi 17 salat fardu ditambah 12 yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, dan ada juga 11 salat malam. Maka kalau disumpulkan fakanat 40 rakaatan, terdapat semuanya 40 rakaat. Wala yakhfi annahu balagha adad ma dzakarna huna min an-nawafil ghairu al-witr 22. Nah, ini katanya apa? Jumlah ini tidak terhitung salat sunat selain daripada witir. Karena sholat witir ini dia boleh 3, yang penting ganjil, boleh 7. Katanya apa? Isnatain wa 20, boleh. Jadi kalau sama witir katanya sholat sunat ghairul witri isnatain wa 20, ada 22. In ja'ala arba'a qabla zuhur, kalau dia ditambah sholat sunat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Tapi kan jarang dilakukan ya. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Jadi sholat sunat zuhur itu paling banyak Rasulullah melakukannya 2 rakaat. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Wa dakhilatun tahtiha al-ithnatan allatani fi hadis Ibnu Umar. Jadi 2 rakaat itu dianjurkan sholat sunat sebelum zuhur atau setelah zuhur itu. Hadisnya bersumber dari Ibnu Umar. Wa yazadu ma fi hadits Ummu Habibah allati ba'da al-isya. Kemudian ada penambahan dari hadis yang bersumber daripada Ummu Habibah ditambah salat sunat setelah Aisyah. Fal jami' maka disimpulkanlah 24. Ada 24 rakaat min dunil witr wal faraid, selain daripada salat witir dan salat-salat fardu. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Boleh masalah yang lain. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baca satu buku ya, bahwa ayam daripada
Imam Ahmad bin Hanbal itu satu hari satu malam 300 rakaat sholatnya Ustaz. Bahkan terakhir 3 tahun menjelang wafat umur 83 beliau karena kesehatan 150 rakaat. Itu sholat apa aja Ustaz? Iya. Mungkin Ustaz ada informasi atau apa? Oke, silakan ada yang lain. Fadhil. Saya jawab dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tadi itu lebih kurang salat wajib saja, itu yang sunat muakkad, yang ghair muakkad. Yang enggak muakkad tapi dia yang rutin ya. Yang ghair muakkad yang dia selain daripada rawatib, ini yang rawatib saja. Witir itu meskipun dia tidak sama dengan rawatib, tapi dia memang dilakukan setelah rawatib. Jadi selain daripada sholat sunnah rawatib yang ghair muakkad, yang muakkad banyak. Contoh sholat antara maghrib dengan isya, itu disebut dengan sholat al-awabin. Dilakukan 20, paling banyak 20 rakaat. Dalam sebuah riwayat 22. Hikmahnya apa? 2 rakaat sholat awabin. Awab itu artinya kembali. Kalau orang yang mau diampuni dosanya. Jadi ini di luar daripada sholat sunat taubat ya. Awab itu bukan sholat sunat taubat. Tapi di situ memang gunanya adalah untuk orang-orang yang taubat. Pertama untuk memperkuat tauhid. Yang kedua rezekinya biar nggak putus. Insya Allah. 2 rakaat itu fadilahnya kata Rasulullah sama dengan 4 rakaat. 4 rakaat sama dengan 8 rakaat. Jadi 2 kali ganda dia. Antara maghrib dengan isya. Baru sholat sunat mutlak. Jadi sholat sunat mutlak nggak terhitung dia. Mau berapa ratus kali bisa. Itu dia ya. Tambah lagi sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, banyak lagi. Lalu kalau jumpa gerhana bulan, sholat gerhana. Nah, itu dia. Nanti ada Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab fikihnya itu nanti ada khusus sholat hari-hari tertentu dia mengamalkan sholat. Nah, itu dia. Jadi silakan. Cuman jangan sampai kita sholat sunat yang dianjurkan di luar rawatib kita lakukan, tapi yang rawatib ditinggalkan. Ini yang terbalik. Lebih terbalik lagi, sholat sunat rawatib dilakukan, sholat wajib enggak. Nah, itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Tadi kan saya bilang awabin dia kan menambah apa? Karena kita tahu bisa tingkatannya mana saat ada Ustaz awabin tadi yang kita talim Ustaz itu, Ustaz. Nah, kita mau timkan talim itu. Kita tidak merasakan awabin Ustaz. Nah, kebiasaan itu gimana Ustaz? Itu aja ya? Iya. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Apa aja keunggulan yang sholat yang 5 waktu itu, sholat subuh apa keunggulannya sampai asar sampai semuanya yang 5 waktu itu keunggulan utama itu apa aja? Itu aja ya. Jadi barusan Ustaz bilang kan masalah maghrib, keuntungan maghrib apa, kefaedah maghrib apa kan gitu. Jadi berarti ada perbedaan yang 5 waktu itu ada perbedaan masing-masing gitu. Ah, hikmahnya ya. Utamanya. Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi bagaimana kita tidak melaksanakan sholat awabin sementara kita ta'lim, martabat ta'lim jauh lebih tinggi daripada sholat sunat awabin, jauh lebih tinggi. Wah, subhanallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm afdal minas salah. Afdal minal jihad fi sabilillah, minas siyam, minal hajj. Allahu Akbar. Bayangkan, salat itu martabatnya lebih tinggi daripada seluruh rukun iman, rukun Islam. Maaf. Subhanallah. Talabul ilm. Cuman bukan berarti orang yang menuntut ilmu dia tak salat. Salah. Karena tanpa ilmu dia centang perenang ibadahnya. Syahadat itu bisa rusak. Berapa banyak orang yang syahadatnya rusak karena nggak ada ilmunya.
Sholat, habis itu dia ke dukun. Habis itu dia memaki-maki Tuhannya kalau dia miskin, susah, sakit, dan sebagainya. Nggak sadar dia, sudah rusak akidahnya. Berapa banyak orang tanpa ilmu, nggak pernah nuntut ilmu, terutama ini ya, zaman-zaman kita Soeharto dulu, itu anak-anak pejabat kan disekolahkan di Kristen, Pak. Orang-orang kaya, pejabat kita dulu rata-rata anaknya supaya dia bisa bahasa Inggris, sekolah yang dulu kan sekolah yang hebat kan rata-rata kan non-Islam. Bayangkan, mereka itu Pak melaksanakan ibadah Nasrani, mereka ikut. Ini saya pengalaman curhat orang-orang tua kita yang sudah 70 tahun zaman Soeharto dulu Pak. Yang dia dulu masih muda zaman Soeharto, zaman Soekarno. Itu pejabat-pejabat besar yang bangsa kaya-kaya dulu, itu curhat sama saya itu. Ustaz, saya dulu dari kecil nggak pernah disekolahkan agama katanya. Jadi saya walaupun sudah umur 70 tahun katanya, sang ibu ini cerita sama saya. Kebetulan dia anak apa namanya petinggi Polri. Apa kata beliau? Saya Ustaz, walaupun setua ini 70 tahun, kalau nengok film barat sampai jam 2 malam tahan saya katanya. Tapi kalau saya baca Quran Ustaz selembar aja ngantuk saya Ustaz katanya. Udah, maaf Pak, di depan saya dia berwudu, salah Pak. Saya nasihatin, malu dia Pak. Padahal nggak ada orang. Bu, salah ngambil duduk seperti itu. Jadi dia memilih duduk Pak, ambil gayung sekecil ini, dicelupnya semua Pak di situ. Ngambil semuanya, basuh muka, basuh tangan di situ. Jadi saya ajarin itu salah Bu. Dia malu, dia tinggalkan saya. Tapi habis maghrib dikejarnya saya lagi. Katanya Ustaz begini. Terima kasih katanya, saya diajarkan. Udah 70 tahun Pak, bayangkan ini. Anak petinggi polisi, militer, polisi, brigjen sudah ayahnya. Dia sudah umur 70 tahun. Subhanallah. Bayangkan umur 70 tahun ketika dia taubat sholat, ngambil wudhunya misalnya. Belum lagi mandi wajibnya. Itu tolabul ilmi ya, lebih tinggi martabatnya. Banyak lagi Pak, bukan hanya 1 2, banyak kali. Pengalaman saya rata-rata, apalagi kalau kita sudah ngajar di komplek-komplek mantan panglima, kepala Kapolda di Cinere itu Pak. Itu kan rata-rata orang Kabir Eskrim di situ. Orang Kapolda semua se-Indonesia kan di situ rata-rata rumahnya. Itu ya begitu pertanyaannya. Jadi pentingnya thalabul ilmu ini supaya jangan rusak amal. Jadi itu tadi ya kesimpulannya, ya nggak apa-apa, nggak usah dia nggak kita lakukan selagi ada majelis ilmu kita utamakan. Kemudian masalah fadilah sholat fardu yang dipertanyakan, sebenarnya nggak usah kita cari keutamaannya, karena itu pertama rukun Islam. Kita harus sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Martabat rukun Islam yang kita lakukan bisa mengangkat dosa besar. Yang kedua, dijamin Allah sebutkan alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum wa hum ya'mahun. Ulaika lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsyarun. Udah. Salat wajib yang dimaksud, dan zakat itu selalu disandingkan. Kata Allah, barang siapa yang salat dan mengeluarkan zakat bagi yang mampu, sama dengan dia adalah orang beriman yang beriman kepada adanya hari akhirat. Barang siapa yang nggak salat, kaya nggak berzakat, dia berarti tidak beriman kepada hari akhirat. Ada 2 azab yang Allah timpakan orang tak salat wajib, langsung di dunia dan akhirat. Di dunia ditafsirkan oleh Imam Jalil Al-Mahalli dan Imam Jalil Asyuti, begitu juga mufassir yang lainnya. Lahum su'ul azab, seburu-buru azab. Apa yang dikatakan su'ul azab? Seburu-buru azab orang yang meninggalkan salat. Di situ didefinisikan dia kalau nggak matinya terbunuh, bangkrut bisnisnya, terbakar usahanya. Seandainya dia selamat, ini Pak, hatinya terpenjara sampai mati. Itu baru azab di dunia. Makanya sholat fardu ini jangan tinggalkan dengan alasan apapun. Oh, saya belum pernah belajar Ustaz, salah ngambil. Nggak apa-apa. Walaupun salah ngambil wudhu, salah doanya, walaupun apalagi di kampung-kampung. Pengalaman di kampung-kampung itu Pak, karena memang didikan dari zaman Belanda,
Itu kan pendidikan nggak ada. Umur mereka panjang-panjang, Pak. Ada yang sampai 80, 90, 100 tahun. Ketika mereka sholat, sudah tahu sholat, Pak, umur 70, itu Pak, ditanya, ternyata sholat mereka Allahu Akbar. Apa niatnya nggak tahu. Apa yang dibaca nggak tahu. Ruku apa yang... Jadi ternyata dia ikut saja sholat. Subhanallah. Ini ternyata banyak kita jumpain. Terutama orang tua kita yang dulu ya. Yang zaman Soekarno, maksudnya zaman penjajahan lah, yang sekarang mungkin udah pada meninggal. Nah, seandainya kita jumpain keluarga kita yang seperti itu, yang nggak pernah belajar, harus sholat. Harus sholat. Sholat wajib, jangan sampai ditinggalkan. Makanya sepakat Ahlussunnah wal Jamaah wajib diqadha kalau dia tinggalkan. Sebab maksiat atau apalagi yang bukan karena maksiat, karena tertidur dan sebagainya. Jadi fadilahnya banyak. Kalau kita kaji mungkin sangat panjang. Fadilah sholat zuhur saja. Sholat zuhur saja itu Allah buka pintu langit, semua malaikat di langit ketika kita sholat zuhur berjamaah di masjid itu, malaikat Allah mendoakan kita. Kalau kita orang bisnismen, ya Allah kayakan dia, makmurkan usahanya, tijarah dan tabur, ya Allah bisnisnya jangan sampai bangkrut. Dan sholat zuhur itu sholat yang paling pertama kali diwajibkan daripada sholat yang lain. Sholat wajib yang paling pertama sholat zuhur. Fadilah sangat luas, sampai disaksikan oleh para malaikat di langit. Makanya Rasulullah kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2, tapi mayoritas ulama 2. Dan sahabat Rasulullah pun seumur hidupnya lebih banyak melakukan 2 rakaat. Begitu juga asar. Begitu juga sholat asar. Bila sholat asar menjelang maghrib itu, antara zuhur dengan maghrib, banyak orang yang susah melakukannya. Disitulah hikmahnya. Allah ingin mencari orang-orang yang teguh kekuatan hatinya, yang dia mau ingat kepada Tuhannya. Ketika dia melakukan sholat asar itu, Allah akan tanamkan istiqomah dirinya sampai di akhir hayatnya, tidak akan sesat. Dan Allah istiqomahkan juga rezekinya dan sebagainya. Begitu juga sholat maghrib, hikmahnya sangat luas sekali. Sampai sholat maghrib itu waktunya sangat sebentar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas melakukan sholat maghrib, Allah akan ceriakan wajahnya terus menerus. Allah akan lapangkan hatinya. Makanya orang sholat maghrib berjemaah walaupun letih dia dari kantor, Pak, wajahnya jarang yang cemurut itu, insya Allah. Tenang hatinya. Belum lagi sholat isya. Sholat isya ini menentukan munafik atau enggak munafiknya orang, kata Rasulullah. Isya dan subuh. Banyak orang kalau sudah letih malah sholat isya. Jadi untuk mengetahui orang itu amanah atau enggak, tengok sholat isyanya dengan subuhnya. Nanti Bapak kalau nengok kawan bisnis, telepon. Bayangkan, saya dulu punya teman direktur, Pak. Padahal dia tahu saya ustaz. Dia nguji saya, Pak. Sering dia telepon saya, dia SMS. Dulu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada apa. Dia SMS saya, Pak, jam 2 malam, jam 3 malam. Saya jawab, wah dikiranya 1 hari 2 hari. Sering dia coba saya. Nah, jadi rata-rata orang-orang saleh itu melihat dari situ. Jadi kalau orang mau melihat orang itu amanah, bisa nggak dia pegang sholat isya dengan subuhnya? Insya Allah kalau kita jadikan dia teman bisnis, amanah lah itu. Orang paling susah bangun subuh, paling susah itu. Nanti ya, jadi banyak kali hikmah mau kita ambil. Rata-rata orang yang sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu, apalagi berjemaah, insya Allah mentalnya kuat, Pak. Seandainya Allah coba dia nggak punya uang, kemudian dia sakit, kemudian dia difitnah orang, kemudian dia ditimbakan cobaan dan sebagainya, dia nggak akan putus asa, nggak putus asa. Jadi untuk menanamkan mental anak kita, generasi kita, sholat itulah dia. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan adik. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di surat Al-Baqarah ayat 238 itu ada Allah berfirman bahwa peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Maksudnya sholat wusta itu apa? Itu aja ya. Oke, ada yang lain? Pak RT, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Kebetulan tadi Pak Ustaz ceritakan saya alami di dalam ya kayak keluarga. Beliau itu tadinya Dewan PBB, kehidupannya selalu Kristen terus kan. Bahkan sampai saat ini saya berusaha gimana caranya paham dulu asal yang memakai. Ayo jalan walaupun deh jalan. Saya tanya bacanya sampai saat ini cuma seperti saya ngajak itu kira-kira dosa, saya maksain dia supaya dia pun saya berbuat pengennya mengajak gitu. Cuma kadang-kadang suka berat, cuma ya mau nggak mau saya terus saya nggak bosan-bosan. Nah tindakan saya seperti itu kira-kira gimana? Itu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ada seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Ya. Jadinya ada yang makmum ini walaupun dekat musola dia tidak mau pergi ke musola ataupun ke musola. Dia lebih senang sholat di rumah. Ataupun seandainya dia ke musola memilih musola yang jauh. Nah, mohon tanggapannya Ustaz terhadap keadaan imam dan makmum tersebut. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Salat wusta ini sudah kita bahas panjang lebar di kitab Al-Muwatta mungkin hari setahun yang lalu ya. Berbeda pendapat ulama memahami salat wusta dalam hadis. Dalam sebuah riwayat kalau di dalam Alkitab Muwatta itu ada salat zuhur. Tapi ada juga ternyata salat al-wusta itu disebut salat asar. Bahkan ada subuh. Nah, jadi di situ ikhtilaf ulama sangat kuat. Nah, itu dia ya. Jadi sebagian ulama mengkuatkan salat zuhur. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengkuatkan salat asar. Nah, jadi ada yang salat subuh. Jadi itu tidak usah dipertentangkan, silakan. Tapi memang itu semuanya bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita jaga waktu-waktu kemuliaan Allah itu. Kemudian Pak RT tadi bertanya tentang itu, apakah berdosa? Masa berdosa? Ya, itu ilmun yuntafa'u bih. Subhanallah. Itu ilmu sedikit saja kita mengajarkan itu akan berkah. Kita akan mewarisinya sepanjang hayat kita mendapatkannya. Bayangkan, kita sedikit saja memberikan petunjuk kebaikan, maka selama dia lakukan kebaikan itu kita terus mengalir pahala kita. Subhanallah. Itu sangat bagus sekali. Jadi nggak usah nunggu pintar dulu sholat. Yang penting sholat aja. Yang penting mau rukuk dia sujud walaupun salah semua. Setelah itu baru kita sedikit diajarkan yang wajib-wajib dulu. Walaupun pada dasarnya mungkin nggak sah segala macam, tapi tanamkan dulu dia mau rukuk mau sujud. Itu dia. Kemudian terakhir tentang masalah imam yang dibenci ya. Yang dibenci itu dalam fikih yang tidak boleh kita ikuti kalau dia melanggar syariat. Kebencian kita karena syariat bukan karena sifat. Ada sifatnya karena keras, ada sifatnya karena dia cuai, ada sifatnya karena dia mungkin saingan kita dan sebagainya. Itu tidak dianggap. Karena syariat, contoh imamnya ini fasik, suka mencuri. Imamnya suka pakai celana pendek, nampak dengkulnya. Ini tak pantas jadi imam ini. Iya. Kalau kena syariat, jangan jadikan imam. Tapi untuk menjaga kemaslahatan, maka kita pakailah kaul yang paling lemah. Menurut Imam Malik, masa Imam Malik atau menurut pendapat Mas Ahmad bin Hanbal, tapi tidak yang muktabar. Imam Al-Qadhi, salah satu daripada pendapat Mas Ahmad bin Hanbal. Meskipun imamnya cacat, ikutin saja. Tapi kalau kiai-kiai kita nggak, ini khusus untuk orang awam lah. Tapi kalau tuan saya pernah saya lihat, tak mau dia ikut. Masuk dia terlambat. Biasanya guru saya ini dia jadi imam, tapi terlambat dia ketika itu. Ditengok imam orang Mesir terlalu pede, celananya compang-camping. Memang saya pun menyaksikannya tak sahnya sholatnya ini, karena
betul-betul kayaknya bernajis dan nggak, memang betul lah centang perenang lah. Kita pun orang ajnabi segan jadi imam kan, gara-gara tolak-tolakan orang Mesir yang pede itu naik menjadi imam. Akhirnya guru saya masuk setelah kita takbir kan, udah dia berzikir aja di belakang musola sampai selesai, baru dia sholat. Jadi kalau ulama-ulama memang dia jangan kita larang ya, kalau ulama. Tapi kalau orang awam janganlah. Nggak apa-apa lah, bergabunglah kita sama-sama tak tahu di sini kan. Kita bagus silaturahmi kita, itu aja ya. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibian ya? Tibian. Dah ada, silakan mau aja. Belum Belum ya? 4 menit lagi 12 lewat 12. 12 Iya. Salah dengar saya. Subhanallah. Lewat 12 dia 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau orang yang suka dangdut, boleh nggak jadi imam? Sebaiknya jangan. Joget dangdut ya? Iya, iya. Jangan ya. Maksudnya dia punya Jangan. Sebaiknya jangan. Nah,